Hai, Neng. Hai Put. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum. Saatnya istirahat. It's time to have break. Put, bagaimana dengan uang ini? Ya, harus kita kembalikan ke Bayu. Kasian kan dia, nanti nggak punya ongkos buat pulang. Kalau begitu, ayo kita temui Bayu di kelas. Iya, Nes. Si Bayu tadi berjalan ke perpustakaan. Jadi, kita selesai di sana. Ayo. Bayu, Iya. maaf, kami mengganggu sejenak. Tadi kami menemukan uang koin yang terjatuh dari saku celana kamu. Ini kami kembalikan. Oh iya, benar itu uang saya. Terima kasih ya. Sama-sama Bayu. Bayu, Iya. buku apa yang sedang kamu baca? Iya, sepertinya kamu asik sekali dengan buku itu. Oh ini, saya sedang membaca buku matematika dengan materi distribusi binomial. Wah, sepertinya menarik ya. Bisa nggak kami ikut bergabung denganmu? Boleh, silakan. Kebetulan saya mengambil beberapa jenis buku. Mungkin kalian juga bisa membacanya. Kalian tahu nggak apa contoh penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari? Kalau berdasarkan buku ini, distribusi binomial adalah suatu percobaan yang memiliki dua kondisi. Misalnya, ibu yang melahirkan, kemungkinan anaknya bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Nah, bisa juga. Contohnya saat kita mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kemungkinannya bisa lulus atau tidak. Oh begitu, berarti uang koin bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya uang koin memiliki dua kondisi yang berbeda, di mana satu sisinya bisa berupa angka dan satu sisinya lagi bisa berupa gambar, iya kan? Iya, bisa juga itu. Oh ya Put, ngomong-ngomong, kamu masih ingat nggak? Tadi kan uang koinnya Bayu terjatuh, kemudian satu muncul sisi angka dan satunya lagi muncul sisi gambar, iya kan? Iya, benar Vanessa. Nah, teman-teman, kira-kira berapa ya peluang untuk mendapatkan dua kali muncul minimal dua sisi gambar dengan melakukan pelemparan 3 uang logam sebanyak 5 kali? Iya ya, berapa kali ya? Menurut kamu bagaimana Bayu? Tapi uang koin kita cuma 2. Kebetulan saya masih mempunyai satu lagi. Nah, Contoh permasalahan yang disampaikan oleh Vanessa tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep distribusi binomial. Lalu, seperti apa rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Berdasarkan buku ini, rumus yang digunakan adalah peluang sukses sebanyak X kali dari N percobaan sama dengan kombinasi tingkat X dari N percobaan kali P pangkat X kali Q pangkat N dikurang X. oh iya Bayu, ini baru saja saya mencari informasi di internet tentang rumus tersebut, yang mana N adalah banyaknya percobaan, X adalah peluang sukses dari N percobaan,
P adalah probabilitas suatu kejadian akan terjadi atau peluang sukses. Q adalah probabilitas suatu kejadian gagal, di mana nilai Q sama dengan 1 dikurang P. Artinya, jika permasalahan yang disebutkan Vanessa tadi kita masukkan ke dalam rumus, maka penyelesaiannya akan seperti ini. Pertama-tama, kita menentukan ruang sampel. Nah, teman-teman, kalau kita melemparkan 3 buah uang koin, maka kemungkinan yang pertama, uang koin pertama muncul angka, uang koin kedua muncul angka, uang koin ketiga muncul angka. Kemungkinan kedua, uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul gambar. Kemungkinan ketiga, uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul angka. Kemungkinan keempat, uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul gambar. Kemungkinan kelima, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul angka. Kemungkinan keenam, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul angka. Kemungkinan ketujuh, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, uang ketiga muncul gambar. Kemungkinan kedelapan, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar, dan uang ketiga muncul gambar. Jadi, banyaknya ruang sampel adalah 8. Sehingga, berdasarkan ruang sampel, dapat kita simpulkan bahwa minimal muncul 2 sisi gambar adalah 4. Maka, nilai P sama dengan banyaknya minimal 2 sisi gambar dibagi banyaknya ruang sampel, di mana banyaknya minimal muncul 2 sisi gambar adalah 4 dibagi banyaknya ruang sampel adalah 8. Jadi, nilai P sama dengan 1/2. Q sama dengan 1 dikurang P, di mana nilai P adalah 1/2. Jadi, nilai Q sama dengan 1 dikurang 1/2, sehingga nilai Q sama dengan 1/2. Banyaknya percobaan yang dilakukan adalah sebanyak 5 kali, dan peluang sukses dari 5 kali percobaan adalah 3 kali. Jadi, peluang sukses sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan sama dengan kombinasi tingkat 3 dari 5 unsur dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan 20/2 dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan 20/64. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 5/16. Iya, betul sekali penjelasan yang disampaikan oleh Putri. Berarti, berapapun jumlah uang koin yang kita gunakan, dengan berkali-kali jumlah pelemparan, kita bisa mendapatkan jumlah peluang yang diperoleh dengan menggunakan persamaan rumus yang tadi kan? Iya, betul sekali yang kamu katakan, Vanessa. Alhamdulillah, sekarang saya paham tentang penerapan distribusi binomial, utamanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.